melek, dia begini nih posisinya. Ini kan begini emang. Dia begini nih. Langsung pas melek, langsung teriakan karena emang takut banget dan jelas banget mukanya itu hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ranah Jawa, channel yang khusus membahas beragam cerita spiritual, mistis yang pastinya unik dan tidak masuk akal logika. Dan kembali di program seri Selasa Misteri. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber. Tapi sebelum kita masuk ke cerita dari narasumber, kami ingin mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang selama ini sudah mendukung channel ini. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan dibantu untuk di-subscribe terlebih dahulu agar kami lebih bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Masih dengan saya, Zulkarnain, dan rekan saya, Zilvin. Oke teman-teman, kita udah kedatangan narasumber kita nih dengan Ocha ya. Oke, Ocha, apa kabar? Baik. Tadi gimana perjalanan ke sini nih? Sungguh menegangkan. Ini kamu menegangkan. Menegangkan Iya. Apa nih yang mau diceritain dari pengalaman Ocha sendiri? Yang cerita itu yang Tentang melihat kisah aku melihat pocong. Bisa diceritain, dijabarin secara cerita lah. Bisa banget. Karena menurut aku ini pengalaman yang serem banget sih. Banget. Karena emang bener jelas banget nampak di depan muka. kejadian tahun berapa itu? Itu kejadian tahun 2013, itu tepatnya di rumah. Di rumah tinggal sendiri? Iya, rumah tinggal sendiri, itu di kamar. Itu jam 10 malam gitu, itu malam Jumat lagi. Itu malam Jumat. Benar-benar gimana ya, takut banget deh. Karena lagi tidur posisi, kan tidur aku, ini kan kasur, ini aku di pinggir deh. Ini ada anak sama ayahnya kan. Pas aku tidur madep begini, kok kayaknya ada yang ngeliatin gitu kan. Takut gitu, pengen melek tapi nggak pengen gitu kan. Akhirnya beraniin, pas melek dia begini nih posisinya. Ini kan begini emang. Dia begini nih. Langsung pas melek, langsung teriakan karena emang takut banget dan jelas banget mukanya itu hancur. Emang bener ya, pocong emang lebih serem aslinya sih bener daripada ngeliat di TV itu. Bener asli parah sumpah. Dan mukanya hancur, itu matanya jelas banget, matanya tuh keluar. Jaraknya berarti deket banget? Deket banget, orang ini kan kayak begini nih. Dan emang bener pocong selalunya miring. Iya. Bukannya begini, dia miring dulu. Dan itu jelas banget. Berarti posisinya lo lagi tidur? Lagi tidur. Terus pocong itu berdiri terus begini? Begini pas aku melek, dia langsung begini. Langsung takut, orang deket banget kan. Terus setelah itu? Bangunin dong. Bangun, tukar posisi. Tapi udah nggak ada tuh ya? Udah hilang. Akhirnya udah dong, pas tukar posisi. Besokannya, hari Jumat itu, udah malam lah akhirnya. Itu maghrib, kejadiannya maghrib. Nyokap kemasukan. Nyokap kemasukan, pas yang terakhir itu, mama begini, posisi emang lagi tiduran kan, dia lagi tiduran, dia begini nih. Gitu, terus ditanya lah sama tante, ini siapa? Dan dia ngomong, Cong.
merinding nih ceritanya. Dan hah, langsung bengong. Berarti yang gue lihat semalam itu ya dia. Dan dia masuk ke nyokap. Sudah interaksi apa gitu? Ya karena dia lagi mau jahat lah gitu ke adiknya nyokap. Oh, maksudnya adiknya nyokap tinggal satu rumah juga? Enggak, lagi nginep di rumah. Oh. Jadi ya dia lagi di ngikutin kayak ngikutin. Dia lagi ya di, karena kan mamaku punya iga jarang. Jadi tuh dia gampang banget ya. untuk masuk gitu. Pas aku bilang, "Hah?" Kaget dong, langsung keringet dingin, langsung bawa anak ke kamar. Berarti yang gue lihat semalam ya itu dia. Ngapain ada di kamar coba? Nampakin jelas banget. Dan itu pengalaman dari sekian yang aku lihat, ya itu menurut aku yang paling takut. Gak mau lihat lagi. Yang apa yang menakutkan? Yang menakutkan. Yang benar-benar bikin takut ya itu. Karena emang jelas banget di depan mata, di depan muka juga. Nggak mau lihat lagi, udah cukup sekali itu aja. Lu teriak ya ketika Teriak orang sampai sejadi-jadinya, padahal baru jam 10 malam itu sebenarnya masih siang sih. Sore lah ya, masih jadi sore jam lah, tiga. karena emang di rumah emang kalau udah malam itu udah pada tidur gitu. Dia tinggal di daerah Sawangan, Sawangan. Oh. di daerah Sawangan sama mama. Udah lama tinggal di sana? Udah dari 2004 pindah. Dari awal. Berarti lo bukan asli situ ya? Bukan, aku Ya, asli jadi pendatang ya. Pendatang. Nah, pas lo pindah ke situ. pindah ke situ. Terus yang lo rasain, kalau soalnya kayaknya lo agak sedikit peka nih. Iya, Yang lo rasain di situ udah ada belum? banyak banget di sini. Iya, berarti maksudnya di sini hal yang yang lo alamin yang terjadi bukan cuma itu aja Bukan sebenarnya. itu aja, banyak banget. Tapi yang buat lo takut tuh itu ya. Iya, banyak banget. Tapi sebelumnya lo pernah ngeliat sosok lain sebelum Oh, banyak bang. ketika lo awal pindah? Iya, sebelum kejadian aku ngeliat yang itu ya, Itu yang paling melekat ya. itu yang paling melekat, yang paling menurut aku takut Menakutkan banget ya. itu sih. Itu karena nggak mau lihat lagi, udah setan yang paling gue takutin itu doang. Dan lo liat kainnya apa, lusuh juga? Apa Iya, bener-bener lusuh? bener-bener kayak coklat gimana sih, Oh, emang kotor- udah parah kotor banget gitu deh, ya. parah banget. Dan mukanya itu tuh kayak darah merah gitu. Ih, pokoknya nggak. Dari bau ada bau-bau. Enggak, gue nggak nyium baunya. Tapi yang matanya itu putih keluar begitu, emang bulat jelas banget. Dan hancur, hidungnya itu nggak tahu deh, udah kayak nggak ada gitu. Ya karena emang bener-bener dinampakin depan-depanan, gimana sih, jadi Kayak langsung agak gosong gitu. ya dibilang gosong tapi ada merah Ada darah-darahnya iya. gitu deh pokoknya. Kayak apa namanya, kayak lo Parah. jatuh bekas luka tuh. Parah banget. Kayak apa, koreng baru kering gitu. Iya, kayak gitu. Nah, terus maaf nih gue potong lagi. Tadi lu bilang kan yang lagi dikerjain orang lah, bisa dibilang gitu. Itu karena faktor apa? Lu tahu nggak? Tahu, tapi itu kan jadi pada intinya inilah kayak dendam gitu. Oh, Jadi dia berarti karena ada faktor faktor dendam. Dan tuh datang ke rumah pun ibaratnya mau dibersihin lah, mau diobatin, dan ininya ke mama malah masuknya semuanya karena bisa. Jadi ke mama semuanya kenanya. Ya karena nyokap lu punya iga jarang Iga sih ya. jarang. Jadi lebih gampang. Jadi lebih gampang cepet. banget ya masuk gitu. Banyak pesan yang diucapin sama sosok itu ketika masuk ke nyokap? Enggak sih, cuman pesannya yang aku inget ya karena udah lama banget, cuman pengen ngancurin doang sih. Hancurin dari keluarga. Dari keluarga, iya. Jadi dari kayak anaknya, cucunya, cicitnya itu harus Musnah. musnah. Karena dia dendamnya sama.
serem kan? Iya serem banget. Tapi Parah. sorry nih maksudnya ini kan mungkin agak sensitif. Iya agak sensitif. Takutnya keluar ada salah satu keluarga lu juga yang nonton. Iya gitu oke kan, iya. Gak enak kan kalau aku Makanya kan gue bilang bocorin. serem. Iya. Dari segi apapun serem. semuanya. Serem banget. Parah pokoknya sampai bener-bener. Tapi kayaknya bukan cuma pocong aja deh. Bukan. Ada lagi nih. Yang Ada di, lagi. yang di apa yang Yang dikirim. dikirimin buat apa yang lo tahu? Soalnya lo kan agak peka nih, Cak. Pertama itu sebenarnya pocong itu yang terakhir sih dia. Iya, makanya gue penasaran sama yang pertama dan keduanya. Yang pertama itu dia itu kayak ular. Dan itu nyokap pertama kan emang sakit kan. Kenapa nih gue sakit? Akhirnya dipegang lah nih sama yang adiknya mama itu. Dipegang tiba-tiba dia ya udah kayak ular bener-bener licin gimana sih dia lagi gitu. tiduran ngelilit lah ini siapa ya udah ditanya cuman ketawa-tawa doang kalau ini. Kalau yang ini cuman emang pengen istilahnya penta inilah nih kalau gua ada gitu pengen ngasih tahu ngasih dan tahu. buat iniin lo nih gue dapet kiriman ya buat ngancurin lo gitu. Udah tuh akhirnya keluar yang kedua nenek-nenek. Kalau yang kedua itu nenek-nenek itu yang aku inget dia kesian, maksudnya lu jangan ke nyokap ke ini dia nggak tahu apa-apa jangan gitu badannya sakit nanti gitu kan. Akhirnya keluar ya udah yang ketiga itu pocong yang ngeliat di kamar. Ya itu menurut gue lama banget juga keluarnya nggak mau dikeluarin itu dia nggak mau. Sosok pocong ini. Sosok pocong itu ngeyel karena yang emang bentuknya aja udah ngeyel banget mukanya. Lagi datang ke rumah nyokap lo deh, ke rumah lo gitu. Itu berapa lama dia di sana? Di rumah lo tuh? Di rumah dia Dari pas kejadian nyokap kena itu langsung dari yang tinggal di ular. rumah sih. Oh, Langsung di rumah dulu. Di rumah dulu. Berapa Tinggal lama sementara tuh? gitu jadinya. Lama sampai setahun mungkin bisa ya kayak udah lupa juga pokoknya emang lama sih karena emang di sana kan tinggalnya mama juga kan namanya kan. Ya jatuhnya dia sama keluarga atau ada masalah ya. Iya. Makanya timbul dendam yang Iya. gimana caranya buat bisa ini orang harus ya entah itu musnah, entah itu kenapa-napa Iya. gitu. Tujuannya sih itu. Makanya yang dibilang tadi pocong ngeyel, Iya. dia emang pengen Hancurin banget. karena emang dia yang paling jahat itu. Paling jahat. Soalnya ya lu juga ngerasain lah, maksudnya Banget. lu bisa ngerasain karena kepekaan lo. Ini yang jahat lu bisa ngerasain. Kalau yang biasa aja ya mungkin lu juga biasa aja. Nggak sampai yang namanya lu ngelihat ngerasa kayak histeris. Ya kan karena ini lu ditunjukin dengan keburukannya dia ya sekarang dari situ aja udah kelihatan. Udah kelihatan banget ngapain Kalau dia nunjukin wujud yang nggak bagus, ya emang pada dasarnya emang dia udah nggak bagus tujuannya. Udah niat jahat ya. Kamu kalau emang lu dikasih lihat ya sosoknya yang bagus, yang ini ya berarti emang dia suka sama lo dalam keadaan baik. Gitu. Biasanya sih kayak gitu. Nah, cuman karena berhubung di sini yang di tuju nggak kena, maksudnya agak sedikit meleset lah ya kan. Nah kebetulan nyokap lu itu lebih 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 cepet lah. Lebih cepet udah gitu juga nyokapnya dia nih jadi sebagai media petunjuk akhirnya ya kan. Oh ternyata terus juga jadi tahu juga kan siapa pelakunya ya kan, siapa yang ngirim ini, siapa yang berbuat ini, tujuannya apa segala macam, akhirnya jadi tahu juga ya sebagai nyokap ini sebagai media aja sebenarnya jadinya, karena yang dituju ini enggak ya alhamdulillah lah ya, maksudnya enggak kalau memang langsung kena ke yang dituju itu bisa sampai mematikan.
bisa sampai dibikin hilang nyawanya. Karena kalau udah yang kayak gitu-gitu udah. Soalnya ada apa, gue pernah punya apa, bisa dibilang apa ya, tetangga atau ya lebih tepat sih temen gue juga dulu nih. Kakak kelas itu ngalamin sama hal kayak gitu, nggak bisa sampai dia akhirnya meninggal. Ya percaya nggak percaya ya. Percaya nggak percaya sebenarnya sih. Memang Emang. semua Itu untuk kita masih umur segala macam semua emang ada di tangan Betul. Allah lah ya kan. Tapi untuk sosok di luar yang tadi 3, Iya. ada nggak maksudnya sosok yang memang penunggu di rumah? Oh ada. Ada juga? Ada. Banyak Kak rumah yang aku lihat banyak banget ya karena emang banyak. Ya karena suasana di Suasananya. rumahnya dia juga bisa dibilang kayak apa ya? Bisa banyak ini, banyak kebun gitu. Angker sih enggak. Pohonan apa? Jadi kalau ada yang main ke rumah tuh pada bilang rumah lo kayaknya nggak ini banget ya. Hawanya kali hawanya gitu. Padahal mah terang ya karena tapi kalau emang yang peka mah mungkin tahu di kamar karena- aku ada apa. Ya hampir setiap sudut sih kalau gue bilang. Tiap sudut. Di luar dari area rumah pun juga ada. Wah, banyak. Banyak banget. Ya Di cuman kamar aku ada. iya. Ya cuman ya karena si penghuninya juga maksudnya nyokapnya dia, keluarga dia lebih apa ya, mungkin ngerasa nyaman di situ, ya kan, enak di situ. Dan yang penunggu situ juga udah tahu kalau kita yang di situ gitu. Jadi apa lagi nih yang mau diceritain? Oh, ada juga subuh, aku jam 5 subuh. Ini waktu di kejadian di rumah Ini juga ya. kejadian juga di rumah nih, jam 5 subuh itu lagi tidur juga itu sama temen. Sama kejadiannya gitu, melek juga, lagi emang azan kan, tiba-tiba melek juga. Ngeliat kayak apa sih, kayak belis apa kerdil gitu yang kupingnya panjang, mukanya bulat, warnanya hijau semua. Kecil, nah itu emang ada. Dia sebenarnya setiap 2:30 itu dia keluar tuh, suka main tuh, keluar di daerah kayak ruang tamu. Iya, pokoknya di area rumah ya. Area Terus rumah suka lah ya. di kamar suka tidur tuh di kamar, di kasur. Itu yang lo lihat cuma satu aja? Banyak. Pas abis Yang sejenis itu? Oh, cuma satu. Itu karena emang ada dia emang dia sering di rumah. Ya itu dia doang. Itu dari kebun belakang. Oh emang apa, dasarnya emang Banyak, rumah lu Bang, apa di karena- belakang ini ya kebunnya? Banyak. Kunti merah pun kadang di kamar. Ya itu yang pernah mama juga kemasukan. Itu. Aku menarik tuh pintu merah tuh. Itu dia serem banget. Itu benar-benar kalau udah keluar kan, kalau misal udah keluar ya udah dong langsung tiba keluar aja. Dia enggak, dia begini nih. Dia karena ilmunya udah tinggi. Iya, dia bisa udah itu ibaratnya ratunya dia. Karena dia bilang sendiri, gua ratu yang di sininya. Dia pas disuruh keluar aja waktu itu, dia begini kayak ngepakin sayapnya. Ya karena emang itunya dia, karena ilmunya dia udah tinggi, dia pernah bilang. Itu dia sering di kamar mama di paling belakang. Nah, itu dia tuh. Ya kalau dibilang sih kalau yang merah itu jahat. Emang benar dia Ya jahat. kan, jahat. Udah Ya jahat centil lagi. Ya cuman nggak ngerti ya jahatnya itu untuk ke orang luar rumah atau orang rumah gitu. Cuman sampai saat ini lu masih tinggal situ? Masih. Berarti Aman sih. ya berarti maksudnya dia ada di situ ya hanya memberitahu ke Ke kita. Kalau kita Keluarga, tuh ada di keluarga. sini. Di kamarku juga ada. Itu juga sama. Jadi kunti juga. Tapi orangnya nggak masa orang Nggak makhluknya tuh menyeramkan ya? nggak menyeramkan. Nggak menyeramkan. Dia sering ada di kamar. Tapi pernah ada dampak nggak mungkin ke anak gitu? Sakit atau apa? Alhamdulillah nggak pernah Nggak sih. pernah ya? Nggak pernah. Paling waktu itu anak yang baru umur setahun pas lagi ke belakang itu ngelihat katanya ada bapak-bapak. Itu yang ada di ruang di meja makan. Dia emang ada di dekat pintu. Dia suka diri di situ. Sosoknya bapak-bapak. Ya, anakku bilang ada bapak-bapak gitu, apa-apa. Siapa itu di belakang katanya. Oh, iya emang ada di situ. Itu sebenarnya tinggi gede, tapi mungkin anak kecil nggak itu ngerti bilangnya, kan. iya, udah gitu Dibilangnya sosok, bapak-bapak, iya udah gitu sosoknya kayak laki-laki. laki-laki. Ada nenek-nenek juga.
Aku sering tuh diliatin kalau sama yang nenek-nenek pas aku itu dia adanya di kamar mama juga, di depan kamar mama. Itu dia emang jadi itu yang dulunya punya rumah di tempat yang aku tinggal. Dia nggak punya siapa-siapa sama sekali, dia nggak punya keluarga, dia sampai meninggal pun ya di rumah itu, dan sampai sekarang pun ada. Itu yang aku sering diliatin kalau malam. Nah, jadi emang sebenarnya si nenek tadi sih kayak yang lebih ngejagain ya. Bisa dibilang kalau ada ini si merah, si ini mau jahat jangan. Iya benar. Jangan. Benar. Jangan. Karena dia makanya maksudnya untuk yang buat nabrakin kayak gitu ke keluarga dia, ke nyokap anak atau apa sih. Alhamdulillah sih sampai sekarang nggak pernah ya. Alhamdulillah. Ya cuman kalau untuk dikasih lihat, dikasih tahu ya wajar lah. Ini gue emang sebelum lu gue udah di sini gitu. Karena emang di situ. Nah, cuman si nenek ini yang ngejagain jangan. Kalau dia mau jahat sama nyokapnya misalkan, dia yang bilang jangan diganggu, jangan diisengin, jangan dicelakain. Nah, karena si sosok nenek ini. Tapi ada perbedaan nggak dengan nenek tadi kan juga yang maaf ya soal kiriman tadi, beda nggak tuh sosok nenek yang kan tadi tetap lo bilang ketika habis ular sosok nenek? Ya itu yang ada di rumah. Oh memang itu, berarti itu di luar dari yang kiriman. Nah jadi yang dikirimin ini tuh lo pergi. Nah, sama nenek ini si nenek ini yang nyuruh lu jangan kesini, tempat lu bukan di sini, daripada nanti lu ntar celaka atau ntar gue yang marah, nian lu pergi. Nah cuman emang dasarnya nih si pocong ini emang ngeyel. Ya kan, nah, makanya dia yang lebih lama. Dia lebih lama itu. Sosok lain yang ngikutin yang mau ngenain juga mungkin ke tantenya si Ocha ini, ya mungkin ya dia lebih milih untuk enggak. Ya karena kalau lihat dari si pocong ini emang udah satu. Ocha sendiri ditampakin tuh bener-bener wujudnya tuh jelek banget, nyeremin. Udah kalau emang pun dia peka dari indera ciumnya sih sebenarnya tuh dia bau busuk baunya. Ya kayak bau nggak enak deh. Ya udah kebayang deh kayak begitu baunya. Ngeliatnya emang nggak diciumin gitu karena udah keburu. Karena dia udah kaget dia teriak ya udah dikasih gitu aja udah celeng lah orang jelas banget. Banget. Jaraknya ya paling 2 jengkal. Emang bener. Kayak orang kok lagi tidur kok kayak ada yang ngeliatin gitu, ada yang merhatiin ini siapa sih, pengen melek tapi nggak deh tapi penasaran. Pas melek bener aja. Kadang dia nih, kalau gue lihat dia sering ngerasain kayak misalkan ada yang merhatiin dia kan, atau ada sesuatu lah something nih yang kasat mata gitu ya. Nah cuman buat dia tuh dilihat jelas kayak nengok loh. Iya. Kayak kalau nggak nih kayak pipinya dia kayak ada yang siru gini. Bener. Gue pun pernah soalnya ngalamin kayak gitu. Gue juga ngeliat waktu itu pernah sempet juga kayak begitu. Gue lagi jalan, ini kayaknya pipi gue disuruh nengok ke kanan. Itu sama, pocong juga yang gue lihat. Cuman yang di situ gue ngeliat posisinya dia dari jauh ya, itu kecil. Emang jaraknya sih ya lumayan lah, kira-kira sekitar 5-7 meteran lah dari gue. Hilang tuh, ngedeket makin gede. Ya kabur lah gue. Ya iyalah. Ya kan maksud itu gue lagi bener-bener ngerasa nggak enak badan gue emang. Waduh, gue nggak enak. Ketika dia hilangnya berupa asap atau hilang begitu aja. Dia nih sosok pocong. Karena aku udah panikan, teriak itu langsung noleh ke suami ya. Suami langsung kayak gitu, udah hilang. Dan balik badan lagi udah nggak ada. Badan udah nggak ada. Selain lo nggak ada yang lihat, nggak pernah lihat sosok? Nggak ada. Cuman dan suami aja bilang ngarang lo,
Baru jam segini, awal dia nggak percaya. Ya, wajar sih. Nah pas akhirnya dia juga Ngeliat mamah nyokapnya. lagi kemasukan gitu, dia emang kebetulan ada di dekat aku lagi ngeliatin. Udah gitu posisinya, Posisinya menunjukkan banget lah. menunjukkan banget dia begini. Aku udah berasa tuh, nah ini kok tangan tiba-tiba dari yang sosok si nenek itu tiba-tiba dia langsung begini, dia kakinya manjang gitu, dia begini-begini kan. Aku udah feeling nih, nggak enak nih. Bener ditanya siapa? Pocong. Bener kan yang semalam gue lihat itu bener kan? Dia langsung lari ke kamar. Aku pun juga lari karena udah langsung keringet dingin. Aduh, lu ngapain diliatin gitu, jelas banget mana. Masih kebayang. Masih sampai sekarang, pokoknya yang paling aku takut ya itu doang. Dia yang selebihnya yang Ocha lihat tuh, nggak begitu, Ya, nggak begitu parah banget ya menakutkan sampai lah ya. nggak. Nah itu doang. Dia Pocong. pocong. Oh iya, soal tadi cerita soal kiriman ya. Gue mungkin mewakili penonton juga, masih ada rasa penasaran. Lu bisa nyimpulin itu kiriman dari sosoknya sendiri yang ngucap atau Dari sosoknya sendiri dari sosok? yang ucap. Memang lo ya bahasanya lo tanya ya? Iya. Ya emang dari sosoknya sendiri yang ngomong kalau gue disuruh untuk seperti itu Seperti gitu itu. ya. Bahasanya meneror lah. Meneror ya. Jadi bisa Kalau kita hal yang nggak baik lah. ambil kesimpulan di sini, ya walaupun pada dasarnya kita juga tahu ya bahwa ya bangsa jin ini kan lebih banyak pendusta gitu. Cuma mungkin Kak Ocha pengen berbagi kisahnya ke kawan-kawan. Ada tambahan lagi mungkin cerita selain sosok ini? ada banyak. Maksudnya pengalaman aku lihat-lihat apa yang Mungkin setelahnya. Iya, setelah dari Jadi- alur ini aja. Setelah alur si sosok ini, gangguannya masih ada atau bagaimana? Endingnya gitu. ada sih, itu yang lebih dari emang bener itunya sendiri yang datang. Oh, Sukmanya si pengirimnya. Iya, enggak apa? Iya, ya, paham. paham kan? Dia sampai dari yang Ocha ini dari gunung apa gitu kan, dia sampai ngomong gitu, gue tidak akan berhenti, pokoknya gue sampai ke akar-akarnya akan gue musnahin gitu. Tapi alhamdulillahnya untungnya kita masih dilindungin dan sampai sekarang alhamdulillah enggak sih, udah enggak. Iya kan kejadian 2013 ya. Alhamdulillah udah enggak. Tapi Ya kan? semua sekarang maksudnya baik-baik aja kan? Baik-baik aja alhamdulillah. Termasuk si tante lo ya? Iya, baik-baik maksudnya masih baik-baik aja, kan? alhamdulillah. Masih tinggal di rumah sekarang? Udah enggak. Oh, Dia udah pindah ke rumahnya lagi. Pas kejadian itu dia ibaratnya ngungsi dulu lah karena kan sendiri, nggak mungkin kan. Iya, kondisinya Walaupun punya nggak- anak nggak mungkin gitu. Jadi Ya, kondisinya lagi nggak mungkin Ya, nggak lah. Artinya dia memungkinkan, lagi kan. butuh tempat untuk perlindungan Iya. atau jadi ke rumah sekarang udah aman, alhamdulillah udah nggak. ya alhamdulillah lah kalau emang semua udah selesai dan baik-baik aja. Oke, kalau dari lo sendiri kesimpulan apa yang bisa lo ambil dari ceritanya Kak Ocha? Ya mungkin apa ya, yang namanya kita hidup ya, apalagi berdampingan banget gitu sama keluarga sebelah, ya kan, artinya kalau kita udah punya pasangan gitu atau kayak gimana emang agak sedikit ya kita nggak pernah tahu apa yang kita ucapin ya. Benar. Kita nggak pernah tahu apa yang pernah kita lakuin, entah itu menyinggung dia atau buat kecewa atau sakit hati, kan kita kan nggak pernah tahu ya kan. Cuman kalau emang pun kita bisa menjalin hubungan yang baik, mungkin semuanya nggak akan terjadi sih. Ya, cuman mungkin ya karena ada mungkin sebelumnya emang udah ada faktor-faktor lain gitu. Jadi makanya terjadilah seperti ini ya kan. Yang ya bisa di luar akal logika lah. Dan kejadian seperti ini juga mungkin banyak ya. Banyak Luar sana terjadi, yang terjadi banyak ya, entah itu di lingkungan kerja ya kan,
di keluarga pun. Pertemanan aja Iya, bisa. di pertemanan juga bisa ya. Makanya maksudnya setiap ya dimanapun kita berada jaga kalau bisa. Ya kalaupun emang ya kita bisa mengenali ya lawan kita, maksudnya teman kita itu tahu siapalah. Kalau memang dia lebih sensitif ya kita bisa lebih jaga lah, jaga sikap, jaga perasaannya, jaga omongan kita gimana biar nggak nyinggung. Karena sakit hati itu obatnya susah. Susah. Jatuhnya bisa kedendam soalnya. Iya gak Cah? Benar. Oke, mungkin Kak Ocha ada pesan dan kesannya buat teman-teman kita yang Pesan. nonton. Kesannya ya itu sih, kita harus jaga sikap dan bicara kita aja, jangan nyinggung orang lain atau keluarga kita, karena kan kita nggak pernah tahu orang itu sakit hati atau enggak sama kitanya. Gitu. Terus itu aja. Oke. Thank you banget nih Iya. buat Banyak nih. ceritanya, Kak Ocha buat ya. waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan juga sehat terus Amin. ya. Keluarga juga Buat selalu keluarga dilindungi. juga ya semua. Amin. Oke, kawan-kawan, itu tadi kita sudah dengar cerita dari narasumber. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Kita di sini hanya menghibur. Oke, kawan-kawan, dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bila kawan-kawan punya cerita-cerita mistis atau spiritual, bisa dikirim ke email kita. Cukup sekian cerita kita kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.